satu fa'il mufa'alun mufa'alun sulasi mazid 3 tambah 1. Bawahnya sudah dikerjakan kan? Sudah. Ayo Bu ditasrif. Haram wa muharraman fa muharrimun wa dzaka muharramun harrim la tuharrim muharramun muharramun sulasi mazid 3 tambah terus basyara yubasyiru tabsyiran tabsyiratan tibsyaron masdar mimnya wa mubasyaron fahuwa mubasyirun wa dzaka mubasyir basyir la tubasyir mubasyarun mubasyarun sulasi mazid. Nah untuk robba yang ada huruf-huruf ilat begini biasanya tempo kita harus menyesuaikan ya. Tolong pitch kontrolnya diatur gitu. Ini biasanya agak beribet karena ya gitu. Biasanya kita baca 3 ketukan, ini cuma 2 gitu. Nah itu. Ayo robba. Robba yurabbi tarbiyan tarbiyatan tarbaan tirbaan masdar mimnya wa murabban fahuwa murabbin wa dzaka murabban rabbila turabbi murabban murabban sulasi mazid 3 tambah 1. Yang senada dengan itu zakka. Ayo zakka yuzaki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tiskaan masdar mimnya wa muzakkan fahuwa muzakkin wa dzaka muzakkan zakila tuzakki muzakkan muzakkan sulasi mazid 3 tambah wakala wakala yuwakilu taukilan taukilatan taukalan tikalan masdar mimnya wa muwakkalan fahuwa muwakilun muwakilun ya, dikoreksi itu salah nulisnya muwakilun. Untuk masdar selain isim masdar, pokoknya isim itu dia rofa terus seperti itu. Muwakkilun alifnya dibuang terus lamnya didomatain. Terus wadaka muwakkalan udah bener ya, betul dah ya, muwakkalun. Isim maf'ulnya muwakkalun. Terus isim zamannya juga muwakkalun. Ya nggak pakai alif kalau didomatain.
Tetap, ya tetap. Jadi dihilangi alifnya, tinggal lam aja, terus di domatain. Ngantuk yang ngetik. Nah begini ya. Apa Bu? Kaget ya tadi ya. Waduh itu. Ayo Bu, diulangi. Wakala yuwakilu taukilan taukilatan taukalan tikalan masdar mimnya wa muwakkalan fahuwa muwakkilun wadaka muwakkalun wakilatu wakil muwakkalun muwakkalun sulasi mazid 3 tambah yassaro yassaro yuyassiru taisiron taisirotan tisaron masdar mimnya wa muyassaron fahuwa muyassirun wa dzaka muyassarun yassir la tu yassir muyassarun muyassarun sulasi mazid 3 tambah 1 nawwara yunawwiru ayo Bu nawwara yunawwiru tanwiron tanwirotan tanwaron tinwaron masdar mimnya wa munawwaron fahuwa munawwirun wa dzaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun sulasi mazid 3 tambah 1 bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan masdar mimnya wa mubayyanan fahuwa mubayyinun wa dzaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun sulasi mazid 3 tambah walla yuwalli tauliyan tauliyatan taulaan tilaan masdar mimnya wa muwallan fahuwa muwallin wa dzaka muwallan walila tuwalli muwallan muwallan sulasi waffa yuwaffi
taufiyan taufiyatan taufaan tifaan masdar mimnya wa muwaffan fahuwa muwaffin wa dzaka muwaffan waffila tuwaffi muwaffan muwaffan sulasi mazid. Itu yang muwaffan muwallan itu tipe juga tuh, wawunya nggak ada tasdidnya ya, di fathah aja. Yang pojok paling kiri Bu, muwallan sama muwaffan itu kan, muwallannya itu contohnya ada tasdidnya, tasdidnya dibuang. Tasdidnya aja ya. Terus terakhir maddada, maddada yumaddidu tamdidan tamdidat tamiddatan. Ya, karena dalnya itu udah ditasdid soalnya. Iya. Tamiddatan ya. Seperti yang ditulis tuh ya. Terus tamdadan timdadan masdar mimnya wa mumaddadan fahuwa mumaddidun wa dzaka mumaddadun tumaddid mumad. Nah, itu 3 plus 1A. Jadi ini harus di murojaah nggih, secara mandiri. Ya. Kita ambil sampling-samplingnya aja hari ini. Biasanya di kelas tuh 15 menit lah paling enggak kita pergunakan untuk memurojaah. Ya. Yang halaman 2 sulasi mazid 3 plus 1B ya, wazannya fa'ala ya. Ayo Bu, wazannya dulu dibaca yang atas. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan sret sret fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il latu fa'il mufa'alun mufa'alun sulasi mazid 3 tambah 1 sulasi mazid. Wazan fa'ala gitu ya. Agak beda ini ya, soalnya ada seret-seretnya tuh. 3 plus 1A agak berbeda ya. Seret-seret gitu loh Bu, jangan seret-seret gitu, kecepatan nanti ya gitu. Saya dengar tadi ada yang seret-seret gitu ya. Iya, makanya seret-seret gitu ya, kecepatan Bu ya, santai aja. Terus bawah kotala, pokoknya ngikuti harokatnya ya.
Ayo. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan sret fahuwa muqatilun wa dzaka muqatalun qatil latu qatil muqatalun sulasi mazid 3 tambah 1 sulasi mazid wazan fa'ala jahada yujahidu mujahadatan wajihadan sret fahuwa mujahidun wadaka mujahadun jahid latu jahid mujahadun sulasi mazid 3 tambah 1 sulasi mazid wazan. Silakan dua hal penting ini usah kita kembali untuk kalian. Yang pertama adalah pastikan semuanya sudah terlaksanakan sunnah dan sholat sunnah. Banyak adalah baca doa Mas Wati, Mas Naufal, Mas Gibran. Banyak adalah baca doa. Tinggal ini Mas Fabian itu adalah tertib. Bagaimana supaya tertib? Yang pertama T1 Mas Jalan tidak berbicara. T yang kedua adalah tidak bercanda. Dan T yang ketiga supaya adalah tidak bermain. 3 T itu jika dilaksanakan maka insya Allah pelaksanaan sholat kita akan berjalan dengan tertib dan khusyuk. 2 menit lagi sholat duha segera dilaksanakan. Yang masih belum sholat bisa segera sholat. Yang sudah melaksanakan sholat silakan supaya dulu bisa membaca doanya masing-masing. Jalasa bu, ayo. Jalasa yujalisu mujalasatan wa jilasan. Nah, tulangi. Jalasa yujalisu mujalasatan wa jilasan wajilasan sret fahuwa mujalisun wadaka mujalasun jalis latu jalis mujalasun sulasi terus radda yuraddu muraddatan waridadan sret fahuwa muraddun muradun radilatu muradun Untuk yang bisa yang kedua silakan menyesuaikan. Soal 1
Empat hal ini diingat-ingat. Yang pertama, pastikan kakinya dibuka sekedar daunnya masing-masing. Posisinya lurus, kaki-kakinya jari-jarinya lurus menghadap kiblat. Dua, softnya dipastikan rapat, tidak ada space yang kosong. Ketiga, pandangan ke tempat sujud. Mas Zidan satu lagi, yang ketiga pandangan ke tempat sujud. Yang terakhir, tertib, masukkan badannya siap, hatinya difokuskan untuk pelaksanaan sholat. Ya Bu, lanjut Bu. Sofa. Terlibat sekali berfokus. Semakin lama diberikan, maka semakin sedikit waktu kalian untuk beristirahat. Ayo Bu. Sofa yusofu musofatan wasifatan sret fahuwa wadaka musofun sofilatu sofi musofun sulasi mazid 3 tambah 1. Nah intinya begitu ya Bu. Jadi ini jenengan harus berkala untuk tasrif nggih. Jadi pokoknya tiap hari itu dibaca ini ya. Habis sholat subuh wiritan, ini wiritannya ya kalau di pesantren gitu ya. Habis sholat maghrib ya, sama sholat subuh, nah, biasanya dibaca. Nah itu sampai bawah ya nanti di ini ya gitu. Terus yang 3+1C yuk Bu, di tasrif dulu wazannya yang atas. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan sret fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'illa tuf'il muf'alun sulasi mazid 3 tambah sulasi mazid wazan af'ala. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman sret fahuwa mukrimun wadaka mukramun akrim latu krim mukramun sulasi mazid 3 tambah 1 sulasi mazid
an'ama an'ama yun'imu in'aman wa mun'aman sret fahuwa mun'imun wa dzaka mun'amun an'im latun im masih 3 tambah biasanya kan tidak sekencang ini ya Bu. Oh. Dita. Oh, ini ya. Itu ininya ya. Berarti ustadznya yang lupa. Sering aman aslama ya Bu, aslama Bu. Aslama yuslimu islaman wa muslaman sret fahuwa muslimun daga. Wa
Bu, amanah Bu. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah salat duha. Semoga ibadah kita hari ini termasuk di dalamnya doa kita hari ini, semoga semuanya diterima, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan asas konsumatif di tema environment. Kita doakan semoga Allah memberikan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sekedar mengingatkan semuanya bahwa hari ini pelaksanaan sholat Jumat, jangan lupa yang pertama menyiapkan infak terbaik untuk yang laki-laki. Yang kedua, pastikan kuku-kukunya semuanya sudah dipotong sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Begitu juga yang putri, kuku-kukunya juga dipotong, dan yang bagi yang belum infak silakan melaksanakan infak. Dan yang terakhir, ketika nanti sudah berangkat ke menuju ke kelas masing-masing ataupun pergi ke kantin, pastikan usah ulangi, pastikan usah ulangi, pastikan Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kolaborasi bersama-sama. Amanah, amanah. Mas Fadli masih bercanda. Kita ulangi doa dalam masjid Allahumma inni. Dan yang paling penting, paling lurus, Ayo Bu, amanah Bu. Ini apa sobaro, nggih? Sobar. Enggak ada. Oh iya ya. Amanah Bu, ayo. Amanah yu'minu imanan wa mu'manan set fahuwa mu'minun wa dzaka mu'manun amin la tu'min mu'manun sulasi. Terus yang kayak akto kayak begitu ya. Yu'ti i'to'an wa mu'ton fahuwa mu'tin. Kayak menteri pendidikan mu'tin. Aslinya mu'tiun ya, aslinya itu. Tapi karena dia isim yang diakhiri oleh ya mankusoh, maka dia kalau nakiroh dia dibuang. Tapi kalau misalnya mu'tin itu dia ditulis dengan alif lam, maka harus ditulis ya-nya. Jadi misalnya ditulis mu'ti, harus ditulis ininya gini. Tapi kalau alnya dibuang, dia nakiroh, ya-nya dibuang. Begini nulisnya. Ya. Seperti fi'il madhi. Kalau nulisnya al-fi'lu berarti al-madhi. Ini harus ditulis. Tapi kalau nyenengan nakiro nulisnya fi'lun madhin. Gini. Jadi tanwinnya kan aslinya mu'tiun ya, begitu aslinya. Mu'tiun.
Kan begini, kan wazannya muf'ilun. Muf'ilun. Kan begini wazan. Nah, aslinya begini dia. Nah, terus diiklal namanya, singkat cerita menjadi begini. Jadi makanya ketika jenengan kayak begini, isim fa'ilnya kok nggak ada domahnya, kan biasanya domaten ya, kan wazannya muf'ilun, ini kan domaten nih atasnya ya, isim fa'il wazannya. Tapi ketika dia huruf itu mu'tal akhir, huruf akhirnya ada huruf ilat, itu dibuang. Nah, kayak begitu, nggak kelihatan. Tadi di 3+1b ada tuh 3+1b tadi di kata dawa, mengobati. Nah, itu isim fa'ilnya mudawin, aslinya mudawiyun, begitu nggih. Terus di bawahnya ada jaza ya, fahuwa mujazin, aslinya mujaziyun, begitu. Nah, itu kan aslinya dia di domaten nggih. Nah, itu karena terjadi proses iklal gitu. Nah, maka kemudian tanwinnya bergeser dari tanwin dhammah menjadi tanwinnya ngikut kasrohnya huruf sebelum ya-nya itu. Ya. Nah, seperti itu. Di 3+1a ada di robba ya, yang pertama tuh 3+1a. Robba fahuwa murabbin. Oh nggih monggo Bu. Nggih. Aslinya murabbiyun. Nggih. Nah, itu semuanya kalau dia dikasih al, ya-nya yang itu ya-nya akhirnya itu wajib ditulis ya Bu Ibu. Al murabbiyu gitu. Ada ya-nya. Meskipun dia tidak di dhammah, ya dibaca al-murabbi gitu aja. Nah, gitu. Jadi itu namanya isim-isim manqus namanya. Sudah mungkin ya pernah kita tulis. Jadi ada maksur, kalau maksur itu diakhiri oleh alif bengkong tapi kayak ya tuh modelnya. Jadi misalnya kata fata. Nah, ini tahu alif karena dari huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Berarti fathah gandengannya alif nih, meskipun bengkong dia alif ya gitu. Nah, ini fata kayak begini nih, ini namanya isim maksur. Kalau ini tidak boleh dibuang Bu, tetap ada seperti itu. Jadi nggak boleh, kayak kata kubro. Ya. Terus ada isim yang namanya manqus. Dia isim yang diakhiri oleh ya mankusoh namanya. Nah, contohnya adalah al-qadhi. Nah, ini berarti yang bengkong nih ya, karena huruf sebelumnya kasroh. Nah, ini kalau ditulis tanpa al harus dibuang, gitu. Ya, dalam keadaan marfu dan majrur. Ya. Jadi dia nulisnya kayak begini ntar. Ya. Jadi kalau ditulis tanpa alif ya bunyinya qadin. Gini.
Hanya yang ini ya yang dibuang ya-nya. Kalau yang maksur enggak. Jadi ada kategori isim-isim yang kayak begitu Ibu. Nah, nanti kalau udah sering berinteraksi dengan teks-teks nanti akan terbiasa. Jadi kalau karena contoh-contoh di sini semuanya nakiroh tanpa al ya Ibu. Maka tentu kalau kita berhadapan dengan isim-isim yang mankus misalnya, dia akan dibuang ya-nya Bu. Kayak murabbin, muwallin ya di situ. Mujazin ya. Nah, jadi dia huruf terakhirnya karena berupa ya, nah itu dibuang. Itu nanti ada prosesnya sebetulnya kenapa kok begitu ya gitu. Ya. Tidak saya sampaikan karena biar jenengan tidak terbebani dengan itu. Karena ilmu mengiklal itu ilmu yang tingkat lanjut sebetulnya di dalam sorof. Ya. Nah, untuk tingkat pemula tidak usah memberatkan diri dengan itu. Pokoknya ngikutin yang sesuai di sini gitu ya. Nah, jadi sampai sini kita mengetahui kenapa orang itu bisa membaca huruf yang dia itu nggak ada harokatnya, kata yang nggak ada harokatnya. Ya, karena dia itu ngerti peletakannya bahwa dia menemukan kata itu dia ditaruh di mana di antara rangkaian puzzle-puzzle ini gitu. Di kolom yang ini misalnya. Ya. Nah itu dia ngerti, makanya dia sudah ngapalin tuh tadi. Yang atas-atas nih dihafalin. Nah ini gini-gini nih, contoh-contoh nih dihafalin. Jadi ketika ketemu sebuah kata, kita tinggal instingnya nanti bekerja. Dia itu yang mana dari sekian banyak yang sudah kita hafalkan itu. Nah jadi sorof itu apa ya namanya, intinya dihafal Ibu. Proses menghafalnya itu tidak ada cara lain kecuali kita membacanya berulang-ulang ya. Mungkin putra putri jenengan yang di pesantren jenengan tanya, nggak ada cara lain sorof tuh, caranya masih konvensional, harus dengan dibaca berulang-ulang ya gitu. Nah, jadi kitab mungkin berbeda-beda bisa di pesantren, tapi cara menghafalkan wazan-wazan ini mutlak harus dihafal Ibu. Ya, mutlak harus dihafal. Jadi ketika kita ketemu kalimat nggak ada harokatnya, oh ini apa gitu. Nah, itu sudah terbiasa kita menjumpai kata-kata itu karena kita sudah menghafalkan wazan-wazannya. Nah, ini yang versi seperti ini ya. Kalau jenengan di fotokopian yang kemarin, boleh untuk tahap awal jenengan itu hanya menghafalkan yang saya hitam-hitam ini, wazan yang sohi-sohi tok. Tugasnya. Berarti kan 3 plus 1 ini kan 3 plus 1A, 3 plus 1B, 3 plus 1C. Masa ngapalin begini 3 ini seminggu nggak hafal Bu? Bisa ya Bu? Hafal ya? Ini loh yang atas tuh ini loh. Yang hitam-hitam ini, yang sohi-sohi. Ini kan yang bawah-bawah ini kan binanya sudah yang beraneka macam ya gitu. Binanya ada yang ajwaf, ada yang nakis, ada yang lafif, kan begitu. Yang sohi aja, yang rumus atasnya ini. Kita kan ini fotokopian ini kan isinya halaman ini. Terus kita perkaya latihannya kan begitu aja. Ya. Jadi 3 plus 1A ini kita perkaya latihannya di 1 halaman ini. Tuh. Nah. Jadi ini Bu, dihafalin Bu. Yang hitam-hitam ya. Seminggu hafal ya. Gitu.
Wakala yuwakilu, taukilan, taukilatan, taukalan, tikalan, masdar mimnya wa muwakkalan, fahuwa muwakkilun, wa dzaka muwakkalun, wakilatu wakil, muwakkalun, muwakkalun, sulasi mazid 3 tambah 1. Enggak hafal Bu, gampang ya. Fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan, sret, fahuwa mufa'ilun, wa dzaka mufa'alun, fa'ilatu fa'il. Terus mufa'alun, sulasi mazid 3 tambah sulasi mazid, wazan fa'ala, terus af'ala yuf'ilu, if'alan wa muf'alan, sret, fahuwa muf'ilun, wa dzaka muf'alun, af'illatu f'il, muf'alun, sulasi mazid 3 tambah 1 sulasi mazid, wazan af'ala. 3 tok Bu, bisa ya? Bu, di sini ini malaikat tok loh Bu, yang sudah siap-siap ngaminin doa jenengan. Jadi jenengan jangan bersuudon. Bisa nggak Bu? Gitu loh. Ya Allah, bantu saya ngapalinnya ya Allah. Itu. Wahai para malaikat, doakan ya. Gitu, harus positif. Oke Bu ya. Jadi minggu depan ini yang hitam-hitam udah nggak pakai ngelihat ya. Ngelirik lah boleh ya gitu. Ngelihat sama ngelirik kan lain. Kalau ngelirik kan dibutuh-butuhin aja pas butuh gitu. Ya. Begitu. Paling enggak yang hitam-hitam ya, yang hafal. Seperti itu. Oke, Ibu-ibu. Ya kok saja orang yakin ya. Setoran ya. Atau minggu depan sudah ada agenda yang nggak masuk, silakan. Mungkin ibunya tadi pulangnya mungkin jam 9 udah pulang minggu depan. Begitu Ibu. Ada yang ditanyakan sampai di sini sebelum kita melanjutkan? Jadi yang kita latih itu 3+1 aja Bu. Nah 1 halaman itu kita perkaya latihannya jadinya 3 halaman ini gitu. Itu kan 31A yang atas, yang bawahnya tengah si 31B, belakang 31C. Nah 31A itu kalau di Amsilah itu halaman 16 sampai 17 gitu, dan 18 ya halamannya kan begini momennya. Nah dilihat dulu halaman 16 tuh Al-Babul Awal kan, berarti 31A dia ya. Al-Babul Awal yang ini loh Bu, nih Al-Babul Awal minas sulasi al-mazidi. Bab yang pertama dari 3+. Sulasi mazid artinya 3 yang ditambahi Bu-ibu. Nanti saya akan jelaskan ketika jenengan sudah menghafal 3 itu. Nanti saya jelaskan di sini. Jadi yang sebelum tasrifan ini Bu, ini ada keterangan Bu, penjelasan bahwa karena dia sulasi mazid 3 yang ditambahi, berarti asalnya itu dari 6 bab
dari 3 asli, ibu-ibu. Jadi semua kata yang ada di situ itu aslinya adalah 3 huruf yang dimodifikasi dengan tambahan tasdid pada ain fiilnya. Gitu. Misalnya kata farroha di amsilah ya, atau di sini boleh. Nih kata harroma. Nah ini kan modifikasi dari 3 huruf asli, ya. Nah, terus ditasdid tengahnya, ain fiilnya ditasdid. Nah ini. Nah, perubahan dari bentuk aslinya, ya, gitu. Haroma menjadi harroma, gitu. Wakala menjadi wakala, itu ada maksudnya lah. Maksudnya itu namanya faidah wazan. Nah, faidah wazan tuh di sini tuh, Bu, di amsilah nih. Bahwa kenapa kok enak-enak sudah 3 huruf asli kok dirubah menjadi 3 plus, gitu. Kenapa dia? Pasti ada maksud lah. Maksudnya itu di sini, Bu. Nah ini nanti akan saya jelaskan, insya Allah, kalau jenengan sudah hafal yang 3 baris itu tadi. Gitu nggih. Misal nggih, Bu, misal ini penjelasannya nggih. Dengan perhatikan di sini dibuka amsilahnya. Ini kalau istilah marketing di-spillin dulu ya, gitu. Spill dong etalase nomor berapa nih? 3+1A ya, gitu. Talasenya kita sepilin dulu dikit. Perhatikan tuh. Yunqalu diubah, dinukil. Nah gitu. Dinukil tuh dipindahkan artinya. Dipindahkan. Apa yang dipindahkan? As-sulatsiyu al-mujarradu, 3 huruf asli. Ila wazni fa'ala, ke wazan fa'ala. Berarti aslinya 3 huruf menjadi 4 huruf dia. Biziyadati tad'if, dengan ziyadah tambahan at-tad'if, penggandaan. Maksudnya digandakan ain fiilnya, ditasdid gitu kasarannya. Tad'if itu diartikan ditasdid. Biziyadati tad'if, dengan menambahkan tasdid pada ain fiilnya, ya. Misalnya jenengan nazala, dimasukkan wazan ini menjadi nazala, begitu. Karoma, dimasukkan wazan ini menjadi karoma, misalnya begitu. Nah itu ditasdid, namanya biziyadatit tad'if. Nah itu punya faidah. Kenapa kok 3 huruf asli itu dirubah menjadi 4 huruf yang ini 3+1A? Faidah yang pertama, satu adalah lit ta'diyah, untuk memutaadikan fiil yang lazim. Fiil yang lazim itu lawan dari mutaaddi, Bu-ibu. Kalau lazim itu tidak butuh objek, tapi kalau mutaaddi itu menjadi butuh objek. Gitu. Nahwu di situ artinya bukan nahwu sorof ya, Bu. Nahwu di dalam konteks seperti ini artinya adalah misal, contohnya gitu. Nah, farroha zaidun amron, ya. Farroha zaidun amron. Farroha telah bergembira. Siapa yang telah bergembira? Karena farroha adalah fi'il madi, domirnya adalah huwa. Siapa yang telah bergembira? Zaidun. Nah itu pelakunya, Bu, subjeknya. Zaid telah bergembira. Aslinya begitu kalau makna aslinya. Karena farroha ini berasal dari kata fariha. Nih 3 huruf ini, 3 asli ya. Di sini 3+1A. Karena di sini ini lazim, karena di sini artinya cuman gembira. Kalau di sini menggembirakan.
Kalau nyenengin berarti ada objeknya Bu yang disenengin gitu. Tapi kalau gembira ya gembira aja. Maka kalimatnya kalau fariha itu cukup dengan Zaidun, itu sudah sempurna kalimatnya. Zaid telah gembira, titik. Tapi kalau mengatakan farroha Zaidun, maka kalimatnya nggak sempurna ibu-ibu. Karena Zaid telah menggembirakan, membahagiakan siapa? Lah harus ada objeknya. Gitu. Farroha Zaidun, harus ada Bu di sini apa itu amron. Betul ya? Oh ya. Nah ini Bu. Kalau kalimatnya berhenti sampai di sini, maka kalimat ini nggak sempurna. Ya, karena mengubah 3 huruf menjadi 3+1 di sini fungsinya adalah untuk memutaadikan. Jadi di sini ini lazim istilahnya. Lazim itu nggak butuh objek Bu. Misal begini, biasanya kalau ngasih contoh itu kata yang tidak bisa diubah menjadi di titik-titik. Misal Bu, jalasa artinya apa Bu? Duduk. Duduk ini bisa diubah menjadi diduduk? Bisa? Nggak bisa ibu-ibu. Ini kan nggak bisa, gimana? Mau ngomong diduduk, nggak bisa kan? Nah, ini maka kata jalasa ini dia fiilnya lazim ibu-ibu. Sedangkan kita ini kebutuhannya mau ngomong saya menduduki kursi, kan ada objeknya. Maka nggak boleh pakai fiil ini Bu. Kita harus memodifikasi ibu-ibu. Fiil yang tadinya lazim menjadi mutaaddi. Nah ini, maka caranya gimana? Dari 3 asli dirubahlah menjadi 3 plus. Misal plus 1a. Maka jalasa menjadi jalasa. Ditasdid ya. Nah, cuman begitu aja. Nih tasdid sini. Maka ini berubah artinya dari duduk menjadi menduduki. Kenapa kita kok mengubah dari jalasa menjadi jalasa? Karena kita mau ngomong, kita mau nulis, saya mau menduduki, saya akan menduduki sebuah kursi. Lah kursi kan ada objeknya, kita nggak mungkin pakai jalasa. Karena jalasa itu artinya duduk, bukan Lah dari kata duduk ini kita modifikasi Bu. Kalau bahasa Indonesia ditambahi awalan an atau i. Begini Bu. Ada 3 huruf ibu-ibu yang sudah 3 huruf asli ya, yang dia sudah mutaaddi dari awalnya. Misal ibu-ibu, dari kata nasoro ibu-ibu. Misalnya, kata nasoro artinya apa? Menolong. Menolong ini lazim atau mutaaddi? Ya? Masih bingung berarti. Caranya Bu, cara cepatnya kita itu mengubah menolong menjadi jadi pasif kalimatnya. Dipasifin. Kira-kira bisa menjadi bisa dipahami kalimat ini? Tahu bedanya sama diduduk? Kalau diduduk ini bisa apa enggak? Enggak bisa ibu. Dia enggak bisa dimajhulkan fiilnya. Biasanya begitu. Ya. Tapi kalau dia bisa dirubah menjadi pasif fiilnya,
maknanya ditolong, maka nasoro ini sudah mutaaddi, Bu. Berarti kalau dirubah menjadi 3 plus, maka dia tidak lagi sebetulnya memutaadikan, karena sejak bawaan lahirnya kata ini sudah mutaaddi. Misalnya kita rubah menjadi nasoro, ini kan wazan fa'ala. Karena ini sudah mutaaddi sejak awal, ibu-ibu, beda sama jalasa, maka tentu mengubahnya menjadi wazan fa'ala ini tidak untuk kebutuhan memutaadikan lagi, ada maksud lain gitu maksudnya. Nah, salah satu yang digunakan untuk mengubah fi'il yang lazim menjadi mutaaddi itu maka dirubahlah menjadi wazan 3 plus 1a. Nah, ini caranya, Bu. Makanya di situ tujuannya adalah lit ta'diyah. Apa lit ta'diyah itu? Untuk memutaadikan fi'il yang lazim, fi'il yang tadi sebelumnya tidak membutuhkan objek menjadi butuh objek. Masuk bahasa Arabnya apa, Bu? Masuk, masuk. Keluar, keluar. Horoja ini artinya jenengan gini aja cara cepatnya. Ini lazim atau mutaaddi? Kok tahu? Nah, kalau dirubah kan lah kan begini kan apa ini? Maka fi'il ini pastilah lazim. Yeah. Tapi kalau jenengan rubah menjadi 3 plus 1a, maka khoroja menjadi ditasdid aja, Bu, tengahnya. Maka dia merubah makna keluar menjadi mengeluarkan. Lah kalau mengeluarkan ini aktif, dirubah menjadi majhul atau dipasifkan menjadi lah bisa ini, Bu. Gitu. Berarti fi'il kharaja ini sudah mutaaddi namanya. Nah, begitu. Lawannya keluar apa, Bu? Masuk. Apa bahasa Arabnya? Masa keluar terus gak masuk-masuk, kan keluar pasti masuk. Dakhola ibu-ibu, masuk. Itu lazim atau mutaaddi? Lazim atau mutaaddi? Lazim, ibu-ibu. Nggih. Nah, begitu. Berdiri, Bu. Lazim atau mutaaddi? Lazim. Apa berdiri bahasa Arabnya? Koma. Koma artinya Lah kalau jenengan ingin menuliskan kami telah mendirikan masjid, kan nggak bisa pakai kata koma, karena koma artinya cuman jenengan menginginkan makna maka jenengan harus ngerubah 3 huruf asli koma itu menjadi wazan yang lain. Paham ya kebutuhannya ya? Nah gitu. Orang yang nggak pernah belajar sorof, ya dia nggak bisa gitu-gituin, lempeng aja begitu. Berdiri apa bahasa Arabnya? Koma. Mendirikan ya koma. Kalau nggak pernah belajar sorof, mumet ya. Apa ya mendirikan ya? Gitu. Tinggal dirubah menjadi akoma, yukimu. Nah, makanya ada objeknya. Alladzina yuqimunas sholata. Nah, itu. Orang-orang yang mereka yukimuna, mereka mendirikan, itu, Bu. Itu namanya litta'diyati. Apakah hanya satu itu aja fungsinya ngerubah 3 huruf menjadi 3 plus 1a? Tidak, Bu. Di catatan ini ada 5 faidah, Ibu.
Ya. Ada 5 faidah. Nah, apa 5 faidah? Nah, dibahas karena sudah 3+1 ya kita. Yang kedua, Bu, fungsi dari mengubah menjadi wazan fa'ala adalah walid dalalati ala takthir, untuk menunjukkan banyaknya fiil itu, pekerjaan itu dilakukan. Lid dalalah, untuk menjadi bukti, menunjukkan. Nah itu alat takthir, atas banyaknya fiil itu diperbuat. Nahwu, contohnya kalimat qatta'a Zaidun al-habla. Qatta'a telah memotong. Zaidun siapa? Si Zaid. Ya. Al-habla sebuah tali. Ya. Makanya ada istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Apa artinya hablum minallah? Nah, berhubungan itu seolah-olah itu terjulur tali itu dari atas ke bawah untuk menghubungkan. Nah, jadi kalau jenengan ditanya apa arti al-habla, ya tali artinya. Itu. Jadi kalau jenengan bingung ditanya sama temennya, sampean mari ando opo nanggone warung iku mau. Terus jenengan pingin ngomong, saya tadi itu sudah makan mie. Nah, ngomong mie bingung kayak teman saya itu. Akal tu al-habla, saya makan tali. Kan bingung ngomong mie ku opo, bahasa Arab kan mumet dia. Akhirnya sing kelingan milak koyok tali dah. Nah gitu, akal tu al-habla gitu. Itu di dalam kelas semuanya ketawa ya gitu. Saya makan mie maksudnya, tapi kalimatnya pakai al-habla, saya makan. Al-habla bisa bermakna 2, 1 tali, 2 kabel. Kabel itu dari kata itu, Bu. Habl. Nah itu. Muta'addi. Itu yang dimaksud dengan litak dia. Apa, Bu? Hah? Iya kan? Iya ini. Nomor 1 itu merubah fiil yang lazim menjadi muta'addi. Itu maksudnya, Bu. Oh iya, oke ya. Nah, nomor 2 itu untuk menunjukkan banyaknya perbuatan itu dilakukan, berarti banyaknya fiilnya itu dilakukan, Ibu-ibu. Misalnya kata qatta'a Zaidun al-habla. Jadi qatta'a itu predikat ya kalau dalam bahasa Indonesia. Zaidun itu subjek. Terus al-habla adalah objek. Tapi kalau nerjemahkan di dalam bahasa Indonesia biar bagus, itu subjek dulu, SPOK. Subjeknya mana? Zaid. Berarti Zaid, baru predikatnya mana? Qatta'a, telah memotong. Apa yang dipotong-potong adalah al-habla, tali. Nah, lihat fiilnya. Yang kita bahas kan sebetulnya fiil qatta'a. Qatta'a dari kata qatta'a, 3 hurufnya. Ya. Itu. Oh, gini aja. Ya, dengan cari di kamus, sekarang buka kamusnya misalnya. Ketik qaf ta ain.
Qaf to ain. Sudah, Bu? Sudah ya? Muncul nggih? Yang atas itu yang nggak pakai tasdid, di bawahnya persis itu yang pakai tasdid. Oke? Oke. Sekarang jenengan lihat, dia aslinya yang atas kotoa itu artinya sudah memotong, ibu-ibu. Jadi dia sudah mutaaddi. Nggih. Karena bisa dirubah menjadi dipo. Nah, kan gitu ya. Berarti dia sudah mutaaddi. Lah tentu ketika fiil yang sudah mutaaddi itu kemudian dirubah wazannya, itu tidak untuk memutaaddikan lagi. Karena lah untuk apa kan? Ini kan dia sudah mutaaddi dari sononya kan gitu. Nah, maka kata qata'a itu dirubah ke 3+1a itu tidak berfungsi, tujuannya tidak seperti yang nomor 1 tadi. Paham ya? Kalau nomor 1 itu kan yang lazim mau dirubah menjadi, lah karena ini yang qata'a itu sudah mutaaddi, maka nggak mungkin dong dirubah menjadi qata'a. Dia fungsinya untuk memutaaddikan sesuatu yang mutaaddi, kan ya percuma. Kan gitu, Bu. Maka ada tujuan lain lah. Tujuan lain itu ditemukan oleh penulis kitab ini, bahwa tujuan yang lain selain dia memutaaddikan fiil yang lazim, dia juga bisa menunjukkan banyaknya perbuatan itu dilakukan. Jadi kalau qata'a artinya memotong, kalau dirubah menjadi qata'a itu dalalatu ala taktsir, menunjukkan banyaknya si Z itu motong-motong talinya itu tadi. Kalau cuman Zaid memotong tali sekali tok gitu misalnya, talinya ketok, duk, putus talinya, maka kalimatnya qata'a biasa. Qata'a Zaidun al-habla, Zaid telah memotong tali. Tapi kalau kemudian dibentuk qata'a, maka artinya Zaid telah memotong-motong tali itu. Berarti banyak perbuatannya itu dilakukan nggak tapi berulang kali. Nah, lihat di situ sarahnya adalah yang dimaksud dengan kalimat qata'a Zaidun al-habla adalah ja'alahu qita'an katsiratan. Ja'ala dia Zaid menjadikan tali itu qita'an potongan katsiratan yang banyak. Nah, kalau potongannya akeh kan berarti memang Zaid itu ngetoknya berulang-ulang. Nah, itu yang dimaksud dengan dalalatu alat takfir. Gitu, Bu. Jadi nanti di dalam ini tadi yang jenengan fotokopi ini tadi, nggih. Yang tiga lembar ini, semua contoh yang di sini ini pasti nanti tidak keluar dari 5 faidah wazan yang ada di dalam 3+1a yang ditulis di sini. Gitu. Ya. Ada yang asalnya lazim terus dirubah ke wazan ini menjadi mutaaddi, dia ada. Nah, seperti itu. Yang 31a ya yang kita bahas kan yang di sini. Ini faidah wazan-wazan dirubah ini memungkinkan dia tidak akan pernah lepas dari yang 5 itu tadi yang ada di sini. Nah, begitu, Bu Ibu. Wes, untuk saat ini 2 aja, yang 3 di kesempatan yang besok. Kalau hafal 3 wazan itu tadi, ya hafalin ya, Bu. Gitu loh, udah beda jawabannya ya, gitu. Ya. Sudah 2 aja, oke? 3, 4, 5 besok, ya. Ya, biar nggak tergesa-gesa kita nyantai aja. Sabar dulu.
Oh Bu. Awalnya kan sudah bertasdid berarti. Oh enggak, awalnya tidak bertasdid Ibu. Dia itu awalnya itu 3 asli pasti. Cuman 3 huruf dia. Cuma berarti di maksudnya ya. Iya, jadi ketika dia dirubah menjadi yang bertasdid itu maksudnya apa gitu maksudnya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya itu ada 5 di situ. Baik, Ibu-ibu, begitu nggih? Oh, nggih. Yang mana, Bu? Apanya? Oh, 5 faidah wazan 3 plus 1A gitu. Judulnya gitu maksudnya. Oh iya, kan bingung nanti nyatetnya nggak ada judulnya ya gitu. Faidah wazan 31A. 3 plus 1A. Begitu judulnya Bu ya. Ibu yang belakang ketawa aja dari tadi. Kenapa Bu? Ini apa? Tentang yang tadi maksudnya? Yang ini tadi. Bener ya gini ya? Iya, maksudnya takut pemahaman saya salah. Cuma kalimatnya nggak tahu. Iya, betul Bu. Baik begitu Ibu-ibu ya. Kita cukupkan. Jadi kita masih membahas faidah wazan, nggih. Nah, jadi kita masih tetap di situ di fotokopian yang ini, Bu. Ini fotokopiannya. Ini baru lagi kan? Ya, enggak baru lagi ya. Penderitaan nanti bertambah nanti ya. Iya. Sabar. Oh iya, ini udah banyak yang nggak masuk. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.